setiap 3 tahun sekali. Oke. Yang diikuti oleh berbagai negara di dunia yang mana yang dites itu adalah literasi membaca, matematika, dan juga sains. Oke. Udah oke. Awai. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Yang di Palembang mau menambahkan, boleh nakku? Yang di Palembang? Nah, caknya diam galau yang di Palembang. Tidur kah? Danu awak tak bergerak-gerak. Caknya bagus juga tuh. Model ngintip cak itu ya. Ini hidup atau anu? Ya, Vina hilang pula. Yang lain jadi hilang semua. Nah, yang Palembang tutup baik kalau gitu ya. Mungkin jaringan. Oh, itu jaringannya itu di Palembang. Itu jaringan kita atau jaringan di sini? Itu Bu, kalau di sini di Arima semuanya sudah on, anak Palembang sudah on cam semua Bu. Oh, sudah on cam semua. Iya Bu. Katik-katik kami tidak on. Arina coba screenshot ya Bu, kirim ke grup untuk bukti Bu ya. Ke teman-teman mungkin kita boleh screenshot Ya, teman-teman. silakan. Apa itu? Apa yang kamu tahu tentang PISA? PISA itu sendiri adalah Arina. Mohon maaf, kami tidak ajak dengar yang jelas. Ya, mungkin itu karena jaringan ya. Kalau suara saya terdengar jelas kah? Terdengar jelas Bu, Prof. Oh, layo, ngapa pula dipindah ke sini? Terdengar. Coba yang pakai laptop bisa bantu SS dah untuk bukti ke Prof kalau kita tuh on cam semua. Ada yang bisa bantu dah guys yang pakai laptop? Aku coba SS ya. Nah ya coba SS yang belum on cam coba on cam dulu jadi ada bukti ke Prof kalau kita sudah on cam semua. Aku foto ya. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Oke sudah. Oke kirim ke Arina be. Iya kirim ke Arina beda apa-apa kami kirim ke grup eval.
ada penalaran dan merumuskan strategi untuk mencapai sasaran. Bagus. Ini ladang kalian penelitian. Jadi bukan kemampuan, kemampuan dari komunikasi, materi, trigonometri jangan besar-besar. Materi, penjumlahan trigonometri, sama itu. Begitu materi tentang desimal, penjumlahan desimal, gitu ya. Jadi kalau mendeskripsikan kemampuannya, jadi skripsi gitu. Tapi kalian buat dulu materinya kecil, tapi buatkan. Boleh walaupun di S1 boleh menggunakan punya orang. Oh lihat penelitian kakak-kakak kelas yang terkait dengan persen. Oh diterima, oh ini materinya, oh ini aktivitasnya. Ubah sedikit, sudah punya. Dimodifikasi, kemudian divalidasi dengan pihak sejawat, divalidasi dengan dosen, sudah punya. Daripada kalian blok-blok pakai punya orang. Saya panjang baru. Saya pakai punya harus pada saya. Pakai baju awal, pasti saya tutup karena saya panjang. Jadi itu saya tutup juga. 160, 13 cm. Jangan cuma itu. Kita harus punya baju yang sesuai dengan ukuran mau bikin sendiri, kita mau bikinkan orang kalau baju pasti harus dicari atau beli yang memang saya fikskan betul ukurannya panjangnya 145. Kalau panjang badannya 140, nah 40 nyaman kan karena buatan sendiri dan sesuai dengan kita. Sama untuk penelitian. Kalau pakai punya orang boleh aja, tapi sesuaikan dong. Ini Leon bacanya enggak bagus bahasa enggak gitu kan aku bahasa orang bodoh enggak ngerti anakku ubah boleh saya ya jadi itu punya temanmu atau punya kakak tingkatmu diamati ditiru kemudian modifikasi namanya APM. Yang penting kita sudah mengambil punya orang, kita tuliskan dari mananya, kemudian saya modifikasi, kemudian saya validasi, punya hak, copyright-nya itu adalah punyanya dia. Copyright-nya punyanya kita. Gitu ya? Paham aku pintar? Ada pertanyaan? Ya saya pertama. Bella, mau Bella enggak? Ya. Yang baru soal pakai soal saya itu yang dua kali solusi aku dari berbagai yang bertanggung jawab nggak ada yang bertanggung jawab ya bertanggung jawab tinggi kita bawah apa ya yang mana lagi itu kan apa ya itu saya bilang kamu jawab soal itu dan masuk orang kita bilang mandi juga kita di pagi jangan terlambat ya pulang ini sudah bilang boleh nggak apa-apa masih dari nanti pokoknya masuk dan keluar buat terapan ya kita juga manusia. Bagus, pertanyaannya ada. Ya, kawan. Kenapa nggak berhasil? Kalau kamu belit, mudah-mudahan ada yang pernah itu sudah. Oke, tadi Bella mengatakan siapa sih bikin soalnya? Apakah ada lembaga yang bertanggung jawab di Indonesia yang membuatnya? Asli dari sini. Makanya bahasanya itu adalah tidak menggunakan kalau dia uang, bukan rupiah, bukan dolar, tapi pakainya Z. Ya kan? Oh iya. Nah itu adalah mata uangnya yang mereka yang punya, yang tahu sehingga nanti dikonversi saja. Nah kita, mengapa kita butuh mengembangkannya? Pakai konteks kita, pakai rupiah. Kalau pakai Z itu kamu untuk siswamu, penting nah kalau kalian maksudnya ke rupiah, dia oh ini itu loh, dia terbayang lah, itu namanya konteks.
situasi yang bisa dekat dengan siswa. Tapi masuki dulu, jadi nanti itu. Kamu dari dalam kok, itu kok kayak itu video. Ada dari video dari. Nggak dulu dari ya. Jam 12 malam. Oh, tanggal 1. Iya, saya jam 12 malam tanggal 1. Biasanya kita masuk atau apa sih? Jadi kalau bapak tadi tengok benar tadi malam tidur karena malam tadi adalah terakhir pengumpulan proposal untuk penelitian. Dan yang tidak enak itu sistemnya industri itu masih ngehang lah, gini lah, dan stres. Terus mana lagi tim itu yang bikin proposal kan itu sama bunga kita itu kita bantu untuk yang mengupload atau boleh gitu kan cara bikin proposalnya untuk menguploadnya. Ada mahasiswa yang kan melibatkan mahasiswa S3. Mahasiswa S3-nya tidak terkomen. Itu kali itu ajar ya. Teman-teman kalau segala macam itu menunggu waktu yang pasti tutup. Soalnya sistem itu. Itu langsung kita pergerakan Pak. Innalillah. Perlu tanda tangan. Oke, itu palsukan. Aman tuh A. Masuk WA, Arika, mohon maaf ya, tanda tanganmu itu palsukan. Karena kamu tidak respon. Lain kali respon, kalau tidak dikeluarkan. Ibu itu kan. Ya dong. Terus ayo, dia tidak ada empatinya ya. Kalau melek setiap 12 detik itu belakang. Oke, kenapa saya? Nah, mungkin tidak boleh harus tahu apa. Oh, mari kita tahu aku sibuk. Yang tahu tidak dari yang itu harus bagi-bagi apa ya? Kemarin itu kan ada mobil Anda selesai. Siapa Pak dosen itu? Mohon maaf nak, karena kami mungkin fokusnya ke semuanya ke akreditasi. Jadi agak-agak jahil, agak-agak ngelolong kami ini. Tidak merespon. Kalau aku baca balik, kapan mau kapan juga? Ini lagi ditanya oleh Jerman itu. Jawab ini kok kan mahasiswa kita kan tegur waktu di bachelor student karena melihat HP sudah dia please don't see your handphone. Sebenarnya sampai apa pula mungkin kita dari rumah bahasa Inggris kan itu ini dia ngomong tidak bahasa Inggris. Jadi tanda-tanda mungkin sekarang nggak merasa kerja ya. Tapi memang kalau dia tadi nanti memang suka bukan gara-gara aplikasi, dia kan nyalain aplikasi. Oh ya, Bella, jawabannya adalah OXD. Kita sebagai orang peneliti mahasiswa untuk meneliti skripsi itu boleh menentangkan dengan tipe pisah soal itu pisah. Makanya banyak kalau kalian lihat disertasi, melihat tesis, skripsi di saya dengan profil biasanya fokusnya terpisah. Ya, ada dua ada mahasiswa PNDSU, itu adalah dia pas penelitiannya disertasinya adalah pisah. Itu adalah idenya dari masa COVID-19, COVID matematika. Ya, sehingga kita karena itu adalah penelitian. So, anakku, jadi untuk ladang penelitianmu sangat boleh. Ada nanti saya ajarkan bagaimana caranya menerapkannya biar nanti lakunya. Ya, nanti saya ajarkan. Oke, adalah jawabannya. Jadi jangan puas jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nama Ingrid. Kalau Ingrid adalah istrinya Soekarno yang pertama. Jadi Ibu, soal bisa itu kan ada level-levelnya. Ya, pintar. Untuk menentukan
bahwa soal itu level 1, level 2, atau level 6 itu tuh seperti apa? Oh, Masya Kita Allah. sudah dibaca, sudah baca keterangan dari level Berkali-kali, 1, iya, iya. masih belum Oh, bisa. iya, Bu, udah masuk di otak aku apa gitu ya. Ya, bagus. Level 1, level 2, level 3 sampai level 6. Itu kalau kalian mau atas belum kita belajar. Karena masuk ya. Sudah. Yang kedua adalah understanding, yang ketiga itu adalah analysis, yang kedua adalah reasoning apa analisis dan evaluasi, enamnya adalah tiga itu. Betul, itu understanding disempurnakan oleh understanding. Tapi kalau pasal kedua untungnya itu adalah evaluasi. Jadi dua sehingga ada yang bilang sintesis itu evaluasi dan terakhir adalah kreatif. Ya, sudah itu nah levelnya bisa juga tidak jauh-jauh dari itu. Jadi level satunya itu adalah hanya ingatan saja. Level 2-nya itu adalah pemahaman saja. Tapi kita tuh karena tidak terbiasa anak-anak kita, jadi terjun ada gambar, ini kok padahal itu mudah sekali. Ya kan? Ini udah tergabung, Bu. Intan gabung Zoom. Saya gabung dari tadi. Terkeluar tapi, Bu. Oke, saya berikan ini soalnya. Saya berikan karena saya pengennya share screen. Oke ya, lihat ini kita. Inilah soal anakku yang di mana-mana di dunia Indonesia ini tidak pikir ke soal jadi cuma gambarnya itu bagus ya grafiknya. Saya tidak melakukan soal seperti itu. Kalau kalian perhatikan ini adalah soal tentang kecepatan mobil balap. Nah, apa sih makna yang kecepatannya itu? Ada garis awal dari 0 sampai 30 kilo. Kemudian ya, nah 3 kilometer, sorry. Kemudian di atasnya itu adalah kecepatannya. Nah, di kecepatan 160 terus seperti itu ya. Di bayangkan itu tadi 120 meter per jam. Mungkin lah. Masih punya gas. Tapi kan ini ya betul. Kalau Bapak aku jangan naik lagi. Oke. Saya sendiri oke. Ya. Dan berarti lebih bisa. Sama saya sama. Ada yang kita kamu iya. Oh, yang di Palembang dengan sama saya aku. Ya. Oke, mahasiswa. Apa? Oh, sudah. Pagi nah, FFD Nah, kita sudah gabung ini. Saya tutup dulu yang lain. Ini ya sudah masuk ya, pinter ya. Nah, inilah salah satu soal dari PISA. Ini tipe PISA, ini tahun 2012 atau 2009 atau 2002 ya. Wallahu a'lam. Saya sudah lupa.
Sebenarnya ada kodenya, gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini, paham atau belum? Apanya yang paham? Bagus. Apa makna dari dia turun ke sini, turun ke bawah lagi? Apa maknanya? Kenapa dia menurunkan kecepatannya? Ya, biasanya ada lingkungan. Itu baik itu, pasti dia akan mental kan. Dia harus menurunkan kecepatannya menjadi 60 km per jam. Itu ya. Ya kan yang paling rendah itu 60 km per jam. Nah, anak kita itu dilatih untuk membaca itu. Selama ini dia tidak tahu soal seperti itu. Tinjau soal ini tidak jawab dia. Saya lanjutkan ke pertanyaannya. Kedengeran suara ibu, nakku? Nah, inilah pertanyaannya. Berapakah perkiraan estimasi? Jadi kemampuan estimasi kalian harus luar biasa dilatih. Saya dari rumah jam 8 di Polikon, saya harus nyampe di sini jam 9 kurang 10. Karena prosedur rapat jam 9. Ya, kalau sampainya jam 9 berarti telat. Oke, berarti 50 menit saya harus menerima tadi. Belum mandi, belum sholat duha, belum mandi goceng. Ya kan? Terus nanti berangkat 20 menit itu harus naik tol. Artinya 30 menit saya harus selesai semua. Ujungnya masa di mobil menges. Jadi kan saya harus berangkat. Itu adalah estimasi. Pertanyaannya, berapakah perkiraan jarak dari garis awal sampai permulaan bagian lurus terpanjang pada lintasan tersebut? Saya naikkan. Paham soalnya? Halo pinterku yang belum pernah ngomong, yang belum pernah ini hanya nyengeng baik, harus diperhatikan. Ya, ini soalnya. Berarti yang mana tadi? Berapa kilo di kilometer ke berapa? Terpanjang katanya ya? Oh, berarti 1, berapa? Saya lihatkan. Ya, berarti di situ adakah? Perkiraan ya di 1,5 km. Iya, artinya estimasimu, nakku. Bukan plek-plek langsung hitung pakai rumus, nggak usah. Kamu nak hitung pakai rumus apa ini? Kecepatan bagi waktunya. No, tidak jalan, tidak berguna. Itu level berapa? Coba, Ingrid. Pertanyaan ini level berapa? Hanya memahami saja? Atau hanya ingatan saja? Memahami, sudah masuk memahami. Ini beti-beti ya, beda-beda tipis antara ingatan dan pemahaman. Karena dia harus ingat, oh ini kan yang, oh dia nurun kecak itu kan ya, oh ingat, cuma ingatan doang. Makanya kemampuan anak kita itu besarnya ada di level 1 ke bawah. Ada level 0 bagi mereka. Ya Allah, angka sedihnya. Level 0 itu adalah maco soal baik. Nah, itu yang harus kalian tingkatkan. Bikin soal yang mirip-mirip ini, nakku. Ya, itu sudah punyamu. Itulah namanya tipe bisa. Oke? Yang kedua, di manakah kecepatan terendah selama putaran kedua? Ini kan putaran kedua ya, soal ini kan ada putaran kedua. Yang mana yang paling rendah? Kecepatannya. Soalnya ini. Kilometer berapa? Kita jingok Nah, di mana itu? Level berapa pintar? 1 menuju 2 lah itu. Oke lah kalau mau 2. Ya kan? Gampang sekali. Tidak ada kamu mikir tuh, caknya seharusnya denger pisah tuh cak apa gitu. Bayangin posisi kita nomor 70 dari 73, nomor 56 dari 83. Alangkah bengak anak kita. Iya kan? Kalau tinjuk soal ini masih tidak bisa, Allahu Rabbi salam. Soal nomor 3. Bagaimana kecepatan mobil balap tersebut pada selang antara 2,6 km dan 2,8 km? Nah, apa yang terjadi?
Meningkat, mengapa meningkat? Karena gambarnya tadi nah di atas itu ya berarti yang depan dong tidak ya ada murah juga masuk. Oke, kita lihat jawabannya berarti kecepatan yang meningkat. Ini nggak bisa kalian kenal syarat. Sudah masuk ke level ketiga dan keempat. Ya harus analisis dulu. Kita dia memutuskan. Ya, karena kalian tadi sudah paham kasus ini, maka kalian bisa menyelesaikan dengan baik dan mudah. Anak kita tiba-tiba baca ini, oh ya ini Allah, ya Allah garis saksi mana? Itu yang terjadi pinter. Nah, buat soal yang seperti ini itu sudah senang. Apakah susah? Susah, Bu. Tapi karena terbiasa, insya Allah tidak. Kalau awal-awal, ya, apa namanya? Yang bikin aja Jadi sekarang itu kalau pikir kalau misalnya bisa itu menggunakan proses dibuatnya dari OIC. Jadi itu bisa diterapkan ke seluruh dunia. Yang Swiss bahasanya menjadi bahasa Swiss, bahasa Eropa, bahasa Inggris. Kalau di Palembang ada bahasa dan Indonesia. Sekarang yang negara Indonesia bahasa Indonesia, Rusia bahasa Rusia, ini tidak memilihkan. Tapi soalnya saat itu jadi terjemahkan oleh kita. Mereka berarti di seluruh dunia. Jadi lembaga OIC dia, jadi kan memang betul organisasi pasti dia besar. Paham kita? Jadi tidak bisa kita bisa apa itu pakai itu ada. Kita diciptakan lagi. Jangan sampai ada belum nggak ada bahasa. Semua cara ini bisa kita ngomong bahasa Inggris. Oke, yang Indra di Palembang dengar suara Ibu pinter. Dengar Ibu. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih Arina. Sekarang saya ada lagi nih soalnya. Konteksnya, tadi kan ada konteksnya pinter ya. Ini konteksnya apa? Kecepatan mobil. Sebayanglah, oh kecepatan mobil, oh mak mano, ya kan? Jadi bukan mobil, bukan. Itu bukan situasi. Konteks itu adalah situasi. Jadi di dalam pisah pun ada konteks. Ada konteksnya ini adalah konteks situasinya seperti apa. Konteksnya ada 4. Apa saya itu? Yang Palembang mau jawab konteks apa saja yang ada di pisah? Baca boleh pinter. Karena bukan ulangan. Ya pinter ya. Oh, nanti harus lihat ya. Pribadi ya, jangan ilmiah. Oh, pribadi itu adalah personal. Ya, kemudian pekerjaan occupation. Ya, kemudian gainnya itu silence. Kemudian satu lagi adalah social. Dan setuju dengan itu, oh bagus. Nama siapa? Cantiknya nama kamu nih. Oke, yang di Palembang dengar nak. Nah, ini adalah kecepatan mobil. Sama kayak tadi kan Ibu tadi ngomongnya ada belanja di pasar, gitu kan? Permainan sepak bola. Woi, bagus. Siapa nak? Arkan kan? Oh. Hah? Oh, Marcelino. Punya Wong Vito bukan? Arkan itu kan Wong Vito, Dae. Siapa bininya? Siapa nak? Ziza. Ya. Nanti. Oke, lanjut. Nikmati apa yang ada di dalam soal ini pinterku. Di yang Palembang boleh mencobakan sayang.
soal dimati di barang ini menunjukkan hasil ulangan IPA untuk dua grup, ada grup A dan grup B, biru tua dan biru muda. Paham? Nah, ini anakku paham. Nah, kalau kalian lihat sudah begini pahamnya, maka soalnya adalah rata-rata grup A nilainya 62. Rata-rata untuk B 64,5. Siswa lulus ulangan IPA jika mereka nilainya 50 atau lebih. Oke? Dengan melihat diagram di atas, guru menyatakan grup B yang lebih baik dari grup A. Nah, terus ada siswa grup A, ada setuju dong, mak baik Bu ini. Mereka mencoba meyakinkan guru bahwa grup B belum tentu mengerjakan lebih baik dari ulangan tersebut. Berikan argumen matematis yang dapat digunakan murid-murid grup A berdasarkan diagram di atas. Ini kalau kalian sudah paham seperti ini, pasti sudah levelnya level 3 ke atas. Karena dia sudah argumentasi. Jadi level 3 biasanya sudah short answer, jadi ada jawaban singkat. Oke, silakan diperhatikan bagaimana apakah grup A atau grup B yang lebih baik. Silakan kerja. Orang karena dia sudah menggunakan angka. Siapa yang mencoba? Jawab. Jadi kenapa grup A itu bisa memilih mereka yang diurus timbang grup B itu dikarenakan dari di soal disebutkan bahwa nilai minimal dari kelulusan ulangan itu adalah 50. Maju terus kamu tulis di sini. Video inilah bawa sekeranjang saat ini nanti. Oke. Nah, saya tunjukkan ke sini ya biar kelihatan. Oh, ada kejingoan puluh. Bentar, saya tutup dulu. Oh, come on. Ininya saya choose virtual background blur. FaceTime, iPhone, choose virtual background. Ya, nah, ini kelihatan ya? Yang Palembang kelihatan ya? Ini ada Vivi yang ngerjain. Agak besar dikit ya, Palembang nak nengok juga. Dan tulisan secukil. Mana nengok? Yang lain boleh coba juga. Kamu yang mana? Atau B? Bisa tak ngomong B? Pendapat B berarti benar. Yang lebih bagus. Sorry yang B. Di sini Pipi menyebutkan bahwa ke grup A itu lebih unggul atau lebih baik ketimbang grup B karena pada soal di bawah tadi satunya itu disebutkan kalau misal nilai minimal kelulusan Bu itu 50. Dari diagram yang Vivi baca bahwa di range angka 50 sampai 50 sampai dengan 100 banyak siswa grup A yang lulus itu ada 11 orang, sedangkan banyak siswa grup B yang lulus itu 10 orang. Lalu untuk yang di bawah 50 itu di kelas B itu ada 2 orang, sedangkan yang kelas A itu ada 1 orang.
Dari situ Vivi bisa menyimpulkan bahwa bisa saja kelas A menyebutkan dirinya unggul karena mereka walaupun rata-ratanya di bawah kelas B, tapi secara keseluruhan mereka sekelas hanya satu orang yang tidak lulus. Seperti itu, Prof. Baik, sekarang ya. Ada yang setuju dengan ini, ada yang tidak setuju. Kalau nggak setuju. Kalau dilihat dari jumlah yang lulusnya, itu yang mana yang lebih banyak? Kelas A atau kelas B? Kelas A. Kalau dia peluang, itu berapa? Hasilnya berapa? 11 dari 11 dari orang. Nah, coba dituliskan berapa? 11 dari berapa orang? Kalau yang ini dari 10 dari berapa orang? Yang kelas B-nya berapa? Kelas A, grup A itu ada berapa orang yang semuanya yang di atas 50? Berapa? Ya kan? Kalau yang ini keseluruhan ada berapa orang yang lulus? 12, salah, 10. Nah, jadi 11 dari berapa orang, kemudian 10 dari berapa orang. Nah, berapa yang mana yang lebih besar? Yang A. Itu ya. Nah, jadi jangan langsung belum A11 itu. Jadi memang secara matematisnya kalian juga harus dilakukan lebih baik. Ya benar jawabannya, tapi alasannya salah. Nilainya tidak akan sempurna. Karena kalau lihat dari OECD itu level 1 angkanya itu adalah dari B ke sini ke sini. Itu ya. Makanya anak kita berapa nilainya anak nggak nyampe 400. Ya kan, kemampuan kita itu nomor 56 dari 81 negara, tapi angkanya tidak sampai ke 400, 303. Ya kan, 396, tidak sampai 400, artinya masih tidak bagus gitu. Oke, ya, terima kasih. Ya. Setuju kan yang di Palembang? Yang di Palembang setuju nggak, Nak? Nah, yang Palembang Cak Ibu udah kedengeran suaranya. Ini Cak Manu sih. Oh, ketutup. Astagfirullahaladzim. Yang Palembang kedengeran suara Ibu? Kedengaran, Maafkanlah ya, Terdengar, kalau Bu. Kedengeran, Bu. ya. Ada yang Palembang di mana ininya? Sebentar, kita baca ya. Karena grup A memiliki satu orang lebih banyak yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu antara 80 sampai 90. Kemudian, oke, ini ada jawabannya. Oke ya. Jadi, yang lebih tepatnya kalian harus menggunakan bukan hanya seperti itu, tambahkan juga dengan peluangnya berapa, gitu ya. Oke, dari misalnya 11 dari 12 orang, kemudian 10 dari 12 orang. Paham yang di Palembang? Palembang? Paham, Bu. Paham. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah. Saya kuatkan dengan yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi anak-anakku, kita sudah belajar tentang PISA. Nah, dari soal 2 butir soal itu tadi, maka kalian akan paham di sana ada level, di sana ada kompetensi, di sana ada konteks. Itu ciri-ciri dari PISA. Kalau tidak ada konteks, berarti bukan soal PISA. Ada yang ngomong, oh konteks itu berarti soal cerita ya, Bu? No. Apakah sama soal cerita dengan konteks? Apa sayang? Beda. Kenapa beda? Soal cerita tidak ada konteks. Konteksnya sembarangan saja. Ya kan? Tapi kalau dipisah, konteksnya itu sesuai dengan konten yang akan ditanya. Nah, di dalam soal PISA dia beyond kurikulum. Apa arti beyond kurikulum? Yang Palembang boleh mau jawab? Beyond kurikulum, apa artinya? Di Amalia antara jawab. Ya, bentar. Saya besarkan aku suaranya. Ya, ya pintar. beyond kurikulum tuh, Bu, di antara kurikulum yang berlaku di negara tersebut, Bu. Jadi tidak bisa di luar kurikulum pertanyaannya.
Oh, itu di kurikulum. In kurikulum namanya, bukan beyond kurikulum. Oh, Beyond kurikulum adalah di dalam pada saat satu butir soal itu bisa melibatkan atau integrasi dengan rumus-rumus yang lain. Jadi dalam menyelesaikannya tidak hanya menentukan langsung jumlahnya berapa, tapi dia harus menggunakan ada peluangnya, gitu ya. Kayak tadi dia ada kecepatannya. Kemudian di balik itu juga dia ada kalau kita lihat bahwa dia harus memahami dari diagram batangnya. Diagram batang artinya apa? Dia harus ada memahami penyajian datanya menggunakan diagram batang, gitu ya. Pada saat kita itu lama. Nah, dan rumusnya itu mengapa dia diambil umur 15 tahun? Sehingga soalnya itu bisa dia gunakan pada saat dia umur 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun dan seterusnya. Pada saat SD pun dipakai lagi soal-soal atau rumus-rumus yang sudah dia pelajari. Itu ya. Mengapa sih tidak di kelas 6? Bukan di umur untuk anak umur 10 tahun ujian PISA-nya, gitu ya. Mengapa harus 15 tahun? Karena dengan umur 15 tahun sudah banyak ilmu matematika yang sudah dia pelajari dalam kehidupan. Paham ya? Itulah maksudnya beyond kurikulum. Oke. Semuanya kan sudah ada ya. Tolong dikumpulkan semuanya yang sudah kalian nanti, bukan sekarang. Apa PPT yang sudah kalian buat. Ada Word-nya juga dibikin sayang? Hanya PPT. Oke, perbaiki kalau memang itu belum sempurna, kemudian ditambah dengan Word-nya, sehingga kalian bisa lebih menguasai. Jadi dipisah itu apa itu bisa, apa itu literasi matematika, apa itu kemampuan matematisnya, ada konteks, ada konten, ada level. Nah, kontennya apa sayang? Ini saya berikan sayang, nggak usah susah. Ini akan saya berikan. Aman, materi embek lah. Anakku, konten di dalam PISA konten apa saja? Yang Palembang boleh jawab? Ibu, kontennya izin, Bu. Boleh, boleh. Siapa itu? Siapa? Ngomong namanya siapa? Boleh jawab pinter. Buka aja langsung. Izin, Bu, saya mau jawab Oh, konten namo. Namomu Presdiana, siapa? Presdiana, Bu. Kristiana. Iya, sayang. Silakan. Konten yang terdapat pada PISA itu ada ruang dan bentuk, perubahan lingkungan, kuantitas, dan ketidakpastian. Oke. Kalau saya sih senang bahasa Inggrisnya, anakku. Boleh, udah betul. Tapi ketidakpastiannya harusnya ada data and uncertainty. Data dan ketidakpastian. Betul ya? Iya. Oke. Betul, nakku. Jadi apa tadi? Ada shape and space. Change and relationship. Apa sih itu? Oh, iya dah ada Bu, belibet maupun nih. Change and shape and space itu geometri. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau PISA itu tidak sesuai dengan kurikulumnya Indonesia, itu salah. Kita yang tidak sesuai kenyo. Karena kita tidak menggunakan konteks, sibuk dengan level 1, 2 saja. Sehingga yang soalnya itu soal mudah-mudah aja. Jadi nanti kalau kalian jadi guru, jangan sibuk memberikan soal yang mudah ya Peter. Soal yang kalian berikan harus bertingkat. Dari yang mudah sampai ke yang penalaran. C4 minimal. Kalau bisa C6 luar biasa atau level 6 luar biasa. Sekali-sekali kalian berikan untuk melihat yang mana sih yang layak dapat A. Itu menentukan kalau kita level anak kita itu sudah sampai mana. Berikan aja. Nanti siapa yang mati menggap-menggap akan ketahuan. Oh, dia akan ketahuan level kemampuannya sampai di level mana. Oh, dia hanya mampu di level 3. Nggak apa-apa. Kan masih belajar. Oh, yang kalau satu, ternyata ada si A, dia mampu menyelesaikan di level 6 ini. Walaupun setengah dia menyelesaikannya. Tapi dia sudah pola pikirnya, kemampuan berpikirnya sudah sampai. Itu mendapatkan nilai lebih. Begitulah menilai anak-anakmu. Berikan soal dari level 1 sampai level 6. Mati Bu kebanyakan. Ya sudah ada level 1. Naik level 3, 4, 5, 6. Kan butir 4 butir soal.
Tidak Bu, ya sudah 30 soal Pak ya, jadilah. Dasar malas tadi kan ya. Jadi level 3, level 4, dan level 5. Berikan ke anakmu. Oh ternyata nggak ada yang bisa. Astagfirullahaladzim. Gitu kan. Anakku tidak berbentuk. Boleh. Sehingga latih lagi, berikan soal remedial gitu kan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Gitu ya pinter. Sehingga levelnya adalah harapan kita konten. Itu tadi shape and space. Itu adalah geometri. Kemudian change and relationship itu adalah fungsi. Ya, masuk semua itu kita sudah belajar. Kemudian uncertainty itu salah. Satu lagi adalah quantity, itu adalah bilangan. Kalau yang fungsi itu adalah aljabar ya. Aljabarnya, kemudian quantity itu adalah bilangan, sedangkan data and uncertainty itu adalah statistik. Nah, yang mana lagi yang tidak kita pelajari? Anak-anak kita lah bawa buku, nah terpikul-pikul. Segala lah dibawanya kan. Nah, apa yang salah? Yang salah adalah guru tidak memberikan secara maksimal. Tapi kalian tidak bisa meneliti guru, nakku, karena kalian baru S1. Saya berkuasa meneliti guru. Ya, saya harus meneliti itu. Dan guru harus menerima itu. Pemerintah juga melakukan ujian kompetensi para guru. Bagaimana kompetensi tidak memenuhi, maka dia kalau di Jepang, ini cerita nih, karena saya waktu itu 1,5 bulan di Jepang, untuk lesson study for learning community 2017, 2013 saya 3 bulan di Belanda. Kalau saya tidak lulusan luar negeri. Saya S1 saya paling Indonesia Tulen. Karena saya tidak mampu berpisah dengan anak. Jadi waktu saya S2 saya diterima di Amerika, tapi saya tolak. Dan saya dimarah oleh lembaga itu karena yang lulus dari Unsri itu 3 orang. Dari matematik hanya saya yang lulus. Kemudian 2 orang itu dari sejarah dan bahasa Inggris. Nah, waktu berangkat, fisika dan bahasa Inggris. Kemudian saya mengundurkan diri, saya menyatakan bahwa saya tidak bisa ke luar negeri karena pada saat belajar itu di mataku itu wajah anakku. Bayangan saya kalau saya berangkat ke Amerika, maka saya DO. Karena yang diomong ke wong itu tidak masuk di otakku. Itu kelemahan saya. Nah, itu kan kita harus tahu diri. Namun, saya tidak berhenti. Jadi, Pak Ali Saukah namanya, Profesor Ali Saukah itu, begitu saya melapor bahwa saya mengundurkan diri, dia langsung menggebrak meja. Anda tidak bersyukur, disuruh mengidap syukur. Kamu sudah semua dari ratusan manusia, kamu yang lulus. Kenapa kamu mengundurkan diri? Masuk akal dong dia marah. Gitu ya. Kamu manusia tidak bersyukur. Semua uang sudah dikirimkan ke rekening. Akan kami tarik semua. Tariklah Pak. Iyo. Yang penting saya pulang. Waktu itu di otakku hanya pulang. Tapi di balik itu bukan pulang ke Palembang. Karena saya juga diterima di IPB. Jadi begitu Prof. Zul mengirimkan fax. Kalau saya nama saya masuk ke S2 di IPB. Langsung saya sampaikan ke Prof. Ali Saukah, mohon maaf Prof, saya bukan stop, tapi saya tetap sekolah. Tapi sekolah saya di Indonesia, sekolah saya di IPB. Langsung dia melemah. Oh maafkan saya, tadi saya marah. Iya, sampai semua buku-buku kembalikan. Balik ke buku. Ya, duit yang semua itu saya akan lapor ke rektor. Dalam hatiku ya sudah ada apa-apa Pak. Itu memang betul-betul sangat-sangat teguh hatiku kalau saya harus pulang. Apa saya tidak senang? Wah itu sedih nakku. Itu Amerika sudah di depan mata. Tapi apapun itu mungkin Allah tidak mengizinkan. Ya, cinta Indonesia tadi. Oh. Tapi di balik itu S3 saya juga tidak bisa. Saya tidak mau ke luar negeri. Tapi pada saat itu sudah doktor, saya hanya 2,5 tahun loh doktor. Ya, saya mengembalikan uang beasiswa. Saya ditanya oleh bagian UNJ, saya di Jakarta evaluasi. Ditanya apakah Anda mau wisuda sekarang atau nanti bulan Juli. Boleh, sehingga Ibu bisa memakan uang beasiswa selama 6 bulan dengan cuma-cuma. Tawaran enak kan? Tapi saya mengatakan tidak. Saya akan wisuda sekarang, bulan Februari saya wisuda. Uang yang untuk saya silahkan pakailah untuk orang yang lain yang akan menerima beasiswa. Itu lebih bermanfaat bagi saya. Jadi saya wisuda dan benar, kalau sudah sekolah nakku, uang yang mendatangimu. Jangan kalian mikirkan uang sekarang. Karena kalian itu sekarang mikirnya adalah sekolah. Fokus sekolah, nanti insya Allah uang mendatangi. S2, S3, teruslah.
Ya, jangan stop walaupun melahirkan. Kami ini perempuan sibuknya melahirkan. Sudah melahirkan nak nyusui pula. Sebelum itu pasti kalian akan menikah kan? Tidak apa. Tapi kalau kalian komitmen dengan pekerjaan, silahkan. Ya, komitmen itu nomor 1. Perempuan boleh kalau kalian ditakdirkan Allah untuk jadi ibu rumah tangga, boleh nak. Itu adalah ibadah. Ya, tapi ilmumu harus diaplikasikan. Buka online, belanja online gitu kan, semuanya bisa. Itu adalah ini bukan sedih. Jadi kalaulah nanti, karena tidak semua laki-laki punya sama, mudah-mudahan anakku laki-laki di sini mengizinkan istrinya untuk bekerja, tapi kalaulah memang tidak, itu takdirmu. Ya, karena kalau perempuan kalau tidak diizinkan oleh suami bekerja, haram hukumnya. Kalau kalian keluar rumah. Ya, jadi ikuti suamimu, tapi kalian berdoa supaya tetap bermanfaat. Caranya apa? Ya, banyak dong. Bisa dari rumah kalian online, di rumah buka usaha apa, bimbel, karena kalian orang matematik. Orang matematik tidak ada yang tidak laku. Kita ini orang manusia-manusia laku. Jadi orang butuh otakmu. Jadi bergayalah kamu. Minimal privat. Ya, privat untuk anakmu sendiri pun itu privat. Oke ya pinter? Oke. Kenapa jadi nangis? Nah, setelah saya belajar di selesai S3, kemudian saya ditawari karena nilai saya paling tinggi, maka saya ditawari untuk menjadi apa namanya itu konsultan di Jakarta dengan uang 2.500.000 per bulan, 1 region. Jadi Jakarta itu kan ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, aku tidak tahu karena saya tidak kemana-mana, kos pulang. Saya setiap minggu saya pulang ke Palembang karena memang komitmen dengan anakku harus pulang. Nah itu juga ibu-ibu komitmen dengan anak. Begitu anakku yang kedua menyatakan, Mama boleh S3 asal Mama setiap minggu pulang. Itu naik pesawat ya, bukan naik bus. Langsung mikir, oke, kita diskusikan sama Bapak, uang cukupkah? Karena itu harus PP kan? Nah, sehingga langsung ngetek ke travel, tolong bookingkan tiket promo setiap minggu. Saya harus mengeluarkan uang 1 juta per minggu. Artinya 4 juta hanya untuk pesawat saja. Ya, belum kos-kosan. Ya kan? Semester 1 dan 2 itu masih banyak kuliahnya, 4 mata kuliah, sehingga 4 hari saya harus di Jakarta. Pesawat jam 6 hari Senin saya berangkat, hari Kamis malam saya harus pulang. Setiap minggu. Jadi tugas saya bawa ke rumah dan saya kerjakan. Anakku tuh sebenarnya bukan untuk apa-apa di koloni, tidak. Tapi dia hanya melihat, oke, ada mama. Tidur dia. Itu komitmennya dia untuk anakku yang kedua. Dan itu memang dia, dan itu boleh-boleh saja. Itu kesepakatan dengan suamimu. Ya, kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau tidak, sampaikan dengan anak-anakmu. Gitu ya, karena kita dosen, saya dosen. Dosen itu harus doktor. Kalau kalian nanti jadi dosen, harus sampai doktor. Kalau tidak, kalian tidak akan diakui secara maksimal. Ya, S2 itu banyak, B saja itu banyak. Kalian harus excellent. Sudah jadi pegawai jangan nanggung. Oh, saya hanya 3A. No, harus sampai ke jenderal. Saya sudah 4E, alhamdulillah. Prof Zul sudah 4E. Sudah habis masa untuk saya untuk naik pangkat. Habis sudah. Jadilah galo-galo gitu kan. Nah, setelah itu saya mengabdi terus tetap meneliti, tetap artikel tetap, tapi target saya sudah tercapai. Dunia insya Allah sudah, tinggal akhirat. Kita semua mau mati. Ya, insya Allah yang saya sampaikan tidak salah. Kalau salah mohon maaf. Itulah kita, ya kan? Tidak ada yang luput dari kesalahan. Oke. Nah, setelah saya doktor, saya diberikan kesempatan barulah saya ke Belanda. Ke Belanda 2013 saya diterima postdoc di situ, dan itu izin ke anak-anakku. Anakku sudah SMP, 13 anakku yang kecil berarti 13 tahun karena dia lahirnya tahun 2000, mudah ngitungnya kan.
Saya izin, boleh mama 3 bulan? Boleh. Karena sudah ada apa? Sudah ada line. Line itu kan bisa face, bisa video call, gitu ya, dimanapun gitu. Bangun tidur, adek bangun dek, gitu. Subuh gitu kan. Emaknya sudah ada dengar suara emaknya. Kalau dulu kan belum ada secanggih itu. Gitu. Nah itu kemudian 2017 saya berangkat ke Jepang, lulus dari Indonesia hanya 20 orang. Untuk lesson study dari 4.444. Katonyo, aku udah tahu, dah mungkin aku ngitung dah kata panitia dari Dikti. Ibu bapak, Anda 20 orang ini adalah mengalahkan 4.400 orang. Oh, kami langsung, iya po gitu ya. Kalau iya, oh Masya Allah, langsung kan, hebat berarti kita nih. Artinya kalau sudah dikirim jangan main-main dong, karena kita menggunakan uang negara. Itulah saya gunakan untuk mengembangkan lesson study for learning community yang benar di Indonesia. Itu ya. Nah, di Belanda saya belajar, kalau saya belajar RME dari Prof. Zul, karena Prof. Zul memang belajar 4 tahun di Belanda waktu S3. Saat itu saya sudah mulai belajar RME, kemudian belajar PMRI, belajar desain riset. Nah, tidak pernah berhenti. Kami stop diskusi kalau tidur. Kebetulan qadarullahnya saya dan Prof. Zul suami istri. Ya, sehingga sambil mau tidur pun diskusinya kadang-kadang bangun. Pak, itu caknya konteksnya tuh ya, iya. Caknya salah deh. Itu masih itu tidak cocok. Kan teorinya ini kan. Ayo sudahlah besok gitu. Tidak bisa tidur. Akhirnya Bapak ngomong, sudah tidur. Besok pagi, itu tadi, melek mata, sudah segala macam. Mak-mak kan, urusan cuci-mencuci, urusan dan itu yang kita alami kan, para ibu-ibu. Nanti kalian semua jadi ibu-ibu ya nak. Oke, insya Allah. Jangan stop. Nah, disinilah kalian menggunakan konten itu tadi, kalian bisa menyesuaikannya dengan konteks dalam kehidupan. Caranya, kalau untuk meneliti, kan ini sudah semester 4. Ya, semester 4, 1,5 tahun lagi kalian keluarlah dari sini. Saya sudah enak lihat kalian. Iya dong, ngapain mau lama-lama di sini pinter? Keluar kalian semester 7 keluar. Kalau kalian mau ambil S2, ambil S2. Ambil S2 hanya 1,5 tahun nak, kalau kalian mampu. Kemudian S3 2,5 tahun nak. Itu yang terjadi anakku yang kedua alhamdulillah sudah bisa. Dia S1-nya IPB hanya 2,5 tahun. 3,5 tahun. Kemudian S2-nya di ITB 1,5 tahun. Sekarang dia lagi mengejar untuk S3 di Belanda. Insya Allah. Tolong doa ya. Iya. Oh iya, saya belum kenalan ya. Masya Allah. Anak ibu yang tertua sudah menikah, dia sedang S3 di Fakultas Hukum. Karena dia tidak mau yang namanya matematik. Mak bapaknya matematika loh. Ya, tak apa-apa, dia itu kami bebas apapun dia mau sukanya. Kalau adek ikut bapak, dia S1-nya master komputer tapi S2-nya sudah bisnis internasional. Dia punya bisnis kopi di Bogor. Dia orang barista dan dia roastery, dia paham dengan semua kopi-kopi. Kopi semendo itu bisa diubahnya dengan rasa pisang, rasa leci, rasa apel. Dan itu kalau kalian mau lihat di Instagram namanya jeme. Jeme itulah kalau bahasa Semendo kan orang. Awo ya? Oh jeme. Jeme muara ini, ya kan ya nak. Nah jeme itu kalian lihat makanya judulnya itulah jeme karena kopinya diambil dari Semendo. Jadi dia mengangkat Sumatera Selatan. Paham ya nakku? Jangan lupa untuk menggunakan konteksnya kita. Ya, sehingga kalian bisa ini. Ini nakku kita ingatkan kembali untuk semua. Dia tadi sudah dijawab oleh siapa sayangku yang menjawab tadi? Yang pisah itu apa? Aduh. Ada lagi yang menguatkan tadi siapa pinter? Vivi, kemudian bahwa pisah itu siapa? Aisyah.
Ya, Aisyah adalah literasi matematika adalah apa gitu ya. Jadi ini memang untuk umur 15 tahun, fokusnya untuk kemampuan literasi membaca matematika dan sains. Lebih kuat kan karena proses pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menggali kalian terlebih dahulu, kemudian saya kuatkan materinya. Itu ya. Oke, apa itu literasi matematik? Adalah kapasitas untuk seorang memiliki tingkat literasi matematik yang baik jika mampu menganalisis, bernalar, mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan matematikanya. Ingat ya, jadi bukan beralah. Jadi jangan lagi kalian mengajarkan rumus, habis itu contoh soalnya adalah luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Contoh, panjangnya 3, lebarnya 2. Berapakah luasnya? 1 menit, selesailah kuliah itu. Ya kan? Pembelajaran selesai. Apakah dia bermakna? Tidak. Ada satu bidang sawah. Diki, kamu punya sawah nggak? Siapa yang orang tuanya punya sawah? Yang di Palembang ada orang tuanya punya sawah? Aisyah nyungkayo kalau kamu. Jangan salah loh, sawah itu bukan artinya. Oh, karet. Oke, mantap. Satu berapa hektar? 2 hektar. Masya Allah. Ada. Ngapa jadi kamu repot coba? Yang punya sawah, yang punya karet. Bagus ya. Nah, di dalam karet itu dalam 2 hektar ada berapa pohon? Ada berapa pohon, akan terlihat berapa pohonnya. Kemudian kalau menanam pohon itu biasanya dia ada jarak yang sama. Sehingga dia membentuk unit-unit. Nah, dalam unit-unit itu akan tahu bahwa, oh ini sebenarnya dari pohon bisa terlihat berapa hektar dari luasnya. Dibalik, jangan diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa luas, tapi kita balik ada sebidang ini berapa luasnya. Itu akan lebih menarik dan membuat anak kita bernalar. Gitu ya. Oke. Ini adalah apa? Jadi dia menggunakan ini masih 2018 ya, melibatkan 78 tapi sekarang sudah 81. Indonesia katanya meningkat tapi urutannya saja meningkat tapi nilainya tidak meningkat. Kalau menteri mengatakan meningkat itu hanya asal Bapak senang saja kalau menurut saya. Tapi kalau untuk melihat ke dalamnya, menurut saya perlu peningkatan yang lebih banyak lagi. Karena anak-anak Indonesia belum mampu untuk bersaing. Oke, jadi ini frameworknya. Di dalam kalau kita di sini ada konteks, ada konten, gitu ya. Kemudian ini ada problem dan solutionnya, ada kompetensi, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Seperti itu. Nah, ini adalah frameworknya. Di dalamnya apa nakku nih? Ada problem in context. Ini masalah menggunakan konteks. Kemudian di sini kita formulasikan. Kemudian kita selesaikan masalahnya to employ. Kemudian kita interpretasikan hasil dari matematikanya. Sehingga kita menghasilkan hasil dan kita evaluasi dari hasil tersebut. Itulah proses dari berpikirnya soal-soal PISA. Oke. Kemudian ini adalah framework PISA-nya di dalamnya. Ini kalau 2022 itu adalah penalaran. Jadi betul-betul fokusnya adalah penalaran. Kalau penalaran berarti C3. Level 3. Kalau di Indonesia menyebutnya itu adalah kan C1 sampai C6, tapi level 1, level 2, dan level 3. Level 1 itu adalah sama dengan C1, C2, level 2 itu adalah C3, level 3 itu adalah C4 sampai C6. Terserah mana yang kalian tekan, tapi konsisten dari awal sampai akhir. Tapi kalau kalian menggunakan PISA, wajib hukumnya level 1 sampai level 6. Nggak boleh pakai C3. Ya, jadi dia harus sesuai. Tapi kalau kalian menggunakan AKM kan itunya Indonesia ya. AKM itu apa sih? Assessment kompetensi minimum. Maka kalian menggunakan level 1, level 2, level 3. Itu Indonesia. Ada pertanyaan sampai sini? Anakku, yang Palembang boleh bertanya pinter. Ya, siapa namamu? Yantan.
Ya. Itu kan tadi Vivi jawabnya kan dia 82, terus kayak ditambah 40. Nah, untuk menilai bagaimana cara menilai, pasti kan jawaban kita ada beda kan? Ya. Kita sebagai pengajar atau guru itu gimana nilainya? Ya, tergantung dengan C berapa yang akan kita lihat. Kalau di sini adalah sebenarnya adalah level 3 karena dia sudah menggunakan short answer atau jawaban singkat. Tuliskan argumentasimu. Nah, pada saat argumentasinya, pada saat di awal dia 11 dan 10, dia kan tidak memberikan bahwa oke, yang bagus itu adalah B. Ya kan? Salah. Yang bagus adalah A karena lebih banyak yang lulusnya. Apakah benar? Ya kan? Mengapa dia harus sampai ke peluang? Sehingga dia meyakinkan bahwa dari sekian orang yang lulusnya itu adalah 11/12 dan 10/12. Betul juga si Vivi. Kalau dia tidak ditambahkan alasan tadi, tapi nilainya akan berbeda. Nanti kalau kalian lihat level, di dalam level PISA itu kan ada sekian. Apakah di sini ada level? Rasanya ada. Nah, ini ya. Lihat nakku, lebih dari atau sama dengan. Dia mainnya seperti itu. Ini ya, lebih dari atau sama dengan 357,8. Apa maknanya? Minimal 357,8 kan? Sama dengan ya. Nah, sampai ke sini adalah 420. Anak-anak kita itu nyampenya hanya 396 ya, Vi? 396 toh? Setahu saya 396. Nggak nyampe dikit lagi nyampe 400. Artinya dia tuh mampunya adalah di antara ini. Level 2 udah nyampe, level 1 lah lewat. Nggak apa-apa, megap-megap dikit. Tidak Nah, sampai di sini. Nah, ini akan kelihatan. Nah, angkanya ini akan beda-beda. Jadi antara misalnya, siapa anakku namamu? Tia sama Amor. Oh iya, Amor. Di antara Tia sama Amor dengan jawaban yang berbeda tadi, tapi jawabannya sama, strategi yang dia lihat. Makanya akan bisa berbeda. Bisa misalnya satunya 350, satunya 356, seperti itu. Paham ya? Jadi ini berfluktuasi, itulah namanya kualitatif. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Intan, paham Tan? Ya. Ada lagi? Nyaman nggak kalian belajar hari ini? Banyak perolehan? Bagus. Oke. Ini level-levelnya ya. Nah, ini juga nih, mampu mengembangkan. Jadi ini bisa dilihat, nakku. Kalau dia di antara ini sudah bisa, ini level 6, level 5. Minimal dia nilainya 607. Itu yang minimal ini. Tapi kalau dia misalnya, oh ternyata dia lebih bagus refleksinya atau segala macam, kenapa sayang? Oh ya, emang bagus versi kita. Turun ke bawah kalau misalnya di delete. Ya katanya dia ngomong kalau lantai 2, lantai 3 udah keruan bentuknya. Tapi tenang, kemarin waktu Jerman datang semuanya disulap jadi bagus. Sampai lab pun sulap jadi bagus. Yang bolong-bolong hilang. Kami pun terperangah. Iya. Tapi itu harus janji. Jadi saya asesor ASIIN. Saya terpilih sebagai asesor ASIIN. Jadi saya bertugas ke UNESA. Bagusnya luar biasa. Satu gedung khusus untuk lab. Lab MIPA, matematik, fisika, kimia, biologi, dan 5 lantai. Pakai lift. Ya, bukan urutan aku nih kan rakyat jelata. Pimpinan bukan. Insya Allah, ya insya Allah. Sehingga begitu saya menilai di UNESA, di otakku terbayang di mataku adalah FKIP. Ya Allah ya Robbi, mak mano kalau mamang ini ke Palembang. Nak di Dosogok yang mano? Sehingga saya waktu itu diminta sebagai asesor internal. Jadi sebelum orang-orang datang itu latihan 4 kali, nakku menak tahu. Saya menilai semua yang sudah dibuat, saya teskan bagaimana apa yang, karena itu kualitatif sekali ya. Saya tanyakan sehingga tidak terkejut nanti pada saat ditanyakan. Karena dia sangat kualitatif sekali.
Contoh, pada saat Anda menemukan PLO atau capaian pembelajaran, apa usaha Anda? Tolong ceritakan bagaimana dari awal sampai akhir. Bagaimana pendapat siswamu? Bagaimana pendapat dari stakeholdermu? Megap-megap kalau tidak terbiasa. Mana bahasa Inggris? Iya kan? Sehingga itulah yang dilatih, nak. Di balik itu saya berikan bahwa apa yang saya alami di UNESA saya sampaikan ke rektor, saya sampaikan ke dekan. Sehingga hari pertama beradalah direktorat. Kalau tidak, nak ditaruhnya di Palembang. Bayang kelak WC, lagi katik tutup. Di Palembang, di KPA Palembang. Sehingga saya yakinkan ke dekan, mohon tidak di Palembang. Kalau di Palembang selesai Pak, unconditionalnya hilang. Pasti conditionalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 50. Ya kan? Nah, sehingga direktorat kita, saya tahu bahwa ruangan rapatnya itu kan ada ukiran gitu ya, nyaman, dingin gitu kan, kita mainkan pula. Karena pada saat saya di UNESA, dia tuh menunjukkan niat. Kami tuh harusnya pertemuannya jam 9, dari jam 7 kami sudah dijemput, dikelilinginya. Ini lapangan softball, ini lapangan ini kolam renang. Kan iri hatiku. Saya sampaikan ke Pak Dekan, kita punya itu Pak. Tapi kita selalu tidak menunjukkan ke orang. Kita punya Jakabaring. Kita punya di Indralaya. Indralaya ini lebarnya luar biasa. Tunjukkanlah, diterimalah usulan. Makanya di sini, singonya ditonjok ke yang bagus-bagus. Sulap ke Lagalo Pak. Habis itu jadi buruk. Rejo. Gitu ya. Makanya di Palembang diperbagus, semuanya diperbagus. Insya Allah. Jadi usaha pimpinan ada, mudah-mudahan konsisten. Itu yang kita pengen. Dan mohon kalian juga memelihara. Janganlah cak ini ngencing tidak disiram. Sudah mahasiswa, hati-hati loh, ada hadisnya. Apa nakku yang hadisnya? Ini orang-orang yang para soleh dan soleha. Apa ya kalau kalian di belakang kenapa sayang? Kamu sakit? Pinter? Ya. Kamu sakit nggak? Mukamu pucat loh. Iya, yang di belakang sekali sayang. Hah? Benar ya? Nggak enak badan ya? Oke. Kenapa? Apa yang kamu rasa? Lapar Bu. Nah, makan. Mencem itu. Makan. Kamu udah sarapan belum? Kalau dengar Bu Ratu masuk. Belum. Ya Allah. Habis ini makan ya, sayang. Oke. Itu ya, jadi mudah-mudahan kalau hadis, kalau bekas kalian membuang hajat dan itu dibersihkan oleh orang lain, maka dosa besar. Hati-hati loh. Apalagi kalau kita membuang hajat dan menyisakan itu dan najis, maka Allah sangat benci itu. Jadi hati-hati sekali. Jadi habis bebersih, habis kencing, disiram. Banyu banyak, siram ke banyak-banyak. Apalah susahnya nyiram. Jadi saya itu kalau masuk WC yang di bawah, itu saya langsung mengangkat semua bajuku, ku main ke banyu, ku siram banyak-banyak. Tidak pede ibu nak duduknya di situ. Tisu banyak, lap sampai bersih, dia kan mengkilat, aku pakai tisu, baru aku mau duduk. Karena begitu nak masuk tuh langsung, anak gadisku ya, ini para gadis-gadisku luar biasa. Dan itu tidak satu orang kan kita. Tapi kalau kita semuanya komitmen menjaga kebersihan, insya Allah wangi. Nah, sama-sama lah ya. Yang di Palembang juga ya. Oke nakku, sepertinya cukup pelajaran kita. Dan mohon kalian mengembangkan butir soal. Untuk minggu depan saya akan melihat, minggu depan tanggal 7 ya. Mohon maaf saya tidak bisa karena saya harus berangkat ke Jakarta. Karena untuk asesor lapangan, 7, 8, 9 saya tugas. Tanggal 10 pagi saya pulang. Mungkin saya akan bergabung lewat Zoom. Nanti yang menyampaikannya akan saya lihat kalian presentasi pada saat saya tidak menguji. Itu kan nanyo-nanyo kan kalau asesor tuh. Apa yang ditanya oleh Jerman itu nak kutanya pulau ke UIN. S3 kemarin kan di ACC kan dari Lamdik yang nasional. Apa yang ditanya Mamang itu
cak ganasnian gitu loh. Karena saya juga asesor ya, saya tidak seganas itu. Ngomongnya tuh negatif, enggak loh. Rasun aku papit. Menolak hatiku. Jadi kalau orang Jerman, bagus sekali. Jadi yang diberikannya topnya. Unsri luar biasa. Jadi kita tuh naik dulu, melayang gitu kan. Saya masuk ke sini, ininya bagus, mahasiswanya bagus, mahasiswanya quiet, good in English. Oh itu kan, anakku bagus gitu kan. Tapi karena kemarin dosen-dosennya ada yang menjawab dalam bahasa Indonesia, jadi some lecturer need to improve English. Dia ngomong kan, ya sudah ngapa pula bahasa Indonesia dalam hatiku tadi dah cobalah kalau bahasa Inggris nggak melepot-lepot ada apa-apa. Nah, bukan bahasa kita, tapi tak masalahnya. Itu pun tidak masalah karena pasti conditional tuh pasti. Jadi nah itu ada kelemahan-kelemahan itu perlu diimprove gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita kuatkan. Nah, tapi dia memberikan positifnya habis itu. Nah, tapi dengan senyum. Saya harus menyampaikan yang perlu diimprove, bukan negatif dia ngomong. Yang perlu diimprove, artinya sudah ada, tapi perlu dikembangkan. Kan enak. Coba yang nasional kemarin. Jadi kurikulumnya ini harus, wow. Oh, ini yang Bapak ini. Ibu tuh tak kuatnya nih itu kemarin. Astagfirullahaladzim. Ngucap terus, wadah beres asesor ini. Tidak benar. Kami itu dilatih, saya juga asesor. Asesor itu dilatih betul-betul supaya positif terlebih dahulu. Kan ini bukan membinasakan, tapi membina. Ya. Membina itu, nah itu tadi, supaya ditambahkan ini, tambahkan itu. Nah itu yang nak aku lakukan di UIN Syarif Hidayatullah. Saya akan nanti tugasnya di situ. Tanggal 89. Ibu sudah diminta. Ibu ada fotonya. Untuk apa fotoku? Mau ditaruh di spanduk. Non, nakuti wong kamu. Oke. Baik ya pintar. Jadi ini semua level sudah ada. Nanti ini saya berikan. Tidak usah susah. Ini semua saya berikan ke kalian. Semua materi-materi akan saya berikan. Tidak usah ini. Dan saya kirimkan sekarang untuk yang di Palembang ya. Dan yang di Indralaya saya kirim kemana, Pinter? Hah? Grup yang mana, Pinter? Ya, ini saya kecilkan terlebih dahulu. Sorry. Ini yang siapa? Selin. Selin, saya nggak bisa lihat wajahmu, Selin. Oh, Selin. Selin kok monitor? Iya, Bu. Oh ya. Ya, tadi bukan wajahmu tadi ya? Oke, untuk yang di Indralaya salah. Untuk yang di Palembang saya kirim materinya di chat box. Ya. Mak mano sih caranya bikin malu. Ini kan. Tunggu ya. Kuliah genap, evaluasi. Pertemuan kelima ya, Pinter. Anakku sayang. Woi. Woi, itu suaranya itu ya suara siapa? Lucinta Luna. Ini anakku ya, bagus ya, dikirim ya. Yo. Sudah dapat belum yang di Palembang? Maaf, belum diklik. Astagfirullahaladzim. Masih 1,73, bukan salahku kalau dia tidak nyampai. Nyampe. Saya kirim ke kalian yang mana, Pinter? Grup apa? Evaluasinya tuh dulu, ada Palembang, ada Layo. Oh ini ya. Evaluasi pembelajaran. MK. Oh salah. Evaluasi ya. Kalau yang Palembang tuh MK. Ini ada acak. Ya. Oke. Tunggu ya Pinter, ini nggak bisa dikirim.
Oh ya, apa dia sih? Apa nih ributnya kamu? Kamu ngomongnya apa? Bagi-bagi. Ada jilbab bagus apa mak mano? Bu, ada jilbab bu bagus nian, Bu. Murah. Nah, yuk tahu ke Ibu. Perempuan. Kalau belanja langsung hidup. Tidak bisa link number instead QR. Ini mungkin anu ya. How cak mana? Kalian masuk nggak ke Zoom? Di Zoom siapa yang masuk pintar? Oh, oke deh. Ya, oke nakku semuanya yang Palembang dan di Laya. Ini Laya. Layo. Cukup kita perkuliahan kita hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menerima. Yang di Palembang paham atau tidak? Unjuk tanda mak ini kalau paham. Insya Allah nanti kalau bulan puasa kan kita kuliah ya. Insya Allah nanti saya masuk terus. Insya Allah tidak tugas keluar. Karena saya menolak untuk tugas keluar kalau bulan puasa. Kaget aus. Baik, saya tutup perkuliahan kita majelis ini. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof.